Halo apa kabar semuanya, kembali nama Reza di Project Review dan ini dia AirPods baru. Oke, ini dia AirPods 3, AirPods yang baru aja dirilis oleh Apple. Untuk isi kontaknya, singkat aja kita akan dapat AirPods dalam case, terus ada kertas-kertas yang hampir nggak ada yang baca, serta kabel lightning untuk ngecas. Buat case-nya, bentuk ini tuh mirip sama AirPods Pro tapi lebih kotak. Masih ada tombol pairing di bagian belakang serta port lightning untuk ngecas. Untuk urusan sertifikasi, AirPods 3 beserta case-nya sudah resmi IPX4. Jadi kena hujan atau keringat pas olahraga itu nggak ada masalah. Dan ini dia bentuk dari AirPods 3. Kalau dilihat, ini tuh sebenarnya kayak AirPods Pro yang ear tipsnya dipotong. Maka jadilah AirPods 3, AirPods 3. Saya tahu banyak orang yang nggak suka dengan model TWS dengan ear tips yang masuk ke kuping karena ngerasa nggak nyaman, dan disitulah AirPods masuk untuk ngisi pasarnya. Saya sendiri sebenarnya bukan orang yang terlalu suka sebenarnya dengan fitting kayak gini karena dia tuh cuman kayak nyantol doang, nggak ngegrip di kuping. Dan bikin apa ya, ada rasa insecure takut copot gitu. Padahal sebenarnya kalau ditanya gampang copot atau enggak juga sih sebenarnya kalau buat saya. Cuma masalahnya karena AirPods baru ini kan dia mengadopsi kayak satu ukuran untuk semua ya. Jadi kalau yang tips kan kita bisa ganti-ganti ya biar bisa cocok-cocokan. Kalau ini bener-bener udah satu ukuran untuk semua orang, yang bikin bener-bener jadi ya cocok-cocokan tiap orang, yang mana ukuran dan bentuk kuping tiap orang kan nggak pernah sama, jadi bener-bener cocok-cocokan. Dan menurut saya paling pas ya kalau nanti udah ada sampel modelnya gitu, mungkin di iBox atau di mana, ya cobain dulu fittingnya cocok atau enggak sebelum membeli. Tapi kalau misalnya udah terlanjur beli dan nggak cocok, ya dijual aja. Terus ngomongin soal fiturnya, kalau di AirPods generasi pertama itu perintah semuanya di AirPods pakai model sentuh alias touch. AirPods 3 sekarang membawa sistem tekan atau kayak diremes pelan gitu, kayak yang ada di AirPods Pro. 1 kali untuk play on pause, 2 kali untuk next, 3 kali untuk rewind, dan kalau ditekan terus ditahan akan ngebuka Siri. Habis itu di AirPods 3 ini Apple juga ngasih fitur yang namanya Skin Detect Sensor. Jadi ya ini ceritanya bisa mendeteksi ketika TWS yang nyentuh kulit baru dia bisa jalan musiknya. Ini tuh dibuat untuk menghindari ya katanya, misalnya kita lagi dengerin lagu terus mesti dilepas karena satu dan lain hal dan ditaruh ke tempat lain kayak kantong, maka musiknya nggak jalan sendiri. Dari hasil tes pun seperti sekarang saya misalnya lagi denger musik, saya cabut, musiknya mati ya, saya taruh di meja, musiknya nggak jalan. Nah pas saya taruh di telapak tangan yang mana ini kulit, musiknya jalan lagi. Jadi ya bisa dibilang fitur ini bekerja dengan sebagaimana mestinya. Habis itu sekarang kita ngomongin soal sound quality. Ya ini kalau ditanya suaranya kayak gimana, ya suaranya kayak AirPods. Bisa dibilang nggak ada peningkatan yang signifikan kecuali bagian bassnya yang terdengar lebih full meskipun ini adalah TWS model open, bukan close yang ada seal tambahan berkat adanya ear tips. Peningkatan sedikit ini nggak lepas dari adanya fitur yang namanya Adaptive EQ yang dipasangin Apple di AirPods 3 yang mana sebelumnya udah ada di AirPods Pro. Buat yang mungkin belum tahu, Adaptive EQ di AirPods ini jadi tuh di dalamnya ada mic yang mendengarkan apa yang sedang kita dengar. Kedengarannya agak aneh ya buat sebagian orang, tapi ya begitulah sebenarnya. Jadi dengan begitu AirPods bisa ngasih tuning yang katanya menyesuaikan dengan musik yang lagi didengar supaya terdengar sebagaimana seharusnya ya, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi didengar sendiri mungkin bisa lebih tahu gimana rasanya. Terus kalau kita ngomongin soal noise cancelling, AirPods 3 nggak punya. Karena fitur tersebut ya mungkin kata Apple ya eksklusifnya di AirPods Pro atau AirPods Max saja. Apakah cukup ini untuk mengeliminasi suara dari luar? Kalau yang kecil-kecil sebenarnya cukup ya. Tapi kalau yang agak kenceng gitu kayak misalnya ada tetangga motong keramik lagi ketok-ketok, atau mungkin di keramaian ya MRT yang banyak orang atau di cafe, suara luar itu sebenarnya masih masuk, jadi nggak benar-benar kedap. Poin bagusnya ya buat yang pakai kita nggak jadi budak sama dunia sekitar, tapi buat yang butuh kedap lebih untuk mendengarkan musik atau nonton, nah itu dia nggak ada di sini. Jadi ya apakah butuh atau nggak balik ke preferensi masing-masing. Dan satu lagi untuk fitur yang baru dikasih Apple buat AirPods non-Pro adalah spatial audio. Jadi kalau kita masuk ke website Apple, AirPods 3 ada tulisan tuh spatial audio. Buat yang mungkin belum tahu apa itu spatial audio, simpelnya ini adalah fitur yang ketika diaktifkan, kita sebagai user akan kayak masuk ke ruangan kecil ya, ke satu ruangan, dan sumber suaranya itu akan dibikin immersif, surround sound, jadi kayak lebih apa ya, lebih hidup lah katanya, pinginnya suaranya seperti itu. Apakah semuanya cocok pakai ini? Bisa dibilang ya ada yang enggak, ada yang
cocok gitu ya. Saya sendiri sebenarnya cukup senang sih pakai spatial audio ini, tapi spatial audio ini sendiri juga terbagi atas dua option ya. Jadi kalau kita update ke iOS 15.1 itu ada dua pilihan untuk spatial audionya. Ada yang fix, yang diem aja, jadi nggak pindah-pindah. Ada yang head tracking. Nah, head tracking ini sebenarnya ada yang baru. Jadi misalnya kita lagi dengerin lagu atau nonton film yang sudah mendukung spatial audio, ini banyak kan sebenarnya kayak di Netflix tuh ada film-filmnya, atau misalnya kayak di Apple Music itu ada beberapa audio, gak berapa sih, udah banyak banget sebenarnya lagu-lagu yang mendukung Dolby Atmos. Jadi kalau misalnya kita pakai yang head tracking ini, misalnya kita geser kepala ke kanan gini ya, kanan ke kiri, itu kayak sumber musiknya tetap di depan. Jadi misalnya nih di depan kita begini, yang bunyi cuma sebelah sini, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi apakah ini cocok buat semua orang? Ya enggak sih, karena kadang-kadang kayak merasa terganggu, kok pindah-pindah, gak enak. Tapi kalau sebenarnya kalau buat saya ini oke dan menyenangkan sebenarnya. Kalau buat saya jadi ya balik lagi, cocok-cocokan setiap orang enak atau enggaknya. Terus gimana? Kalau misalnya konten yang kita dengarkan itu memang tidak dibuat untuk spatial audio atau ya nggak ada Dolby Atmos-nya. Ini bisa dilihat misalnya kayak di control center, kalau misalnya kita swipe down, kalau misalnya dia mendukung ada tulisannya tuh, Dolby Atmos ada tulisannya, dan di bawahnya tetap ada spatial audio. Sedangkan kalau nggak mendukung, biasanya dia cuma tulisannya di bawahnya stereo, dan tulisannya bukan spatial audio, tapi spatialized audio. Ini spatialized audio ini kayak simulasi software dari Apple untuk bisa memberikan efek yang sama dengan spatial audio. Ya mirip-mirip lah efeknya, dan balik lagi, walaupun kontennya nggak mendukung, kita tetap bisa mendengarkan efek spatial audio pada musik atau film yang lagi kita dengerin. Terus kalau kita ngomongin soal baterai, Apple bilang kalau AirPods barunya ini dalam full charge, sekali charge itu bisa dipakai dalam waktu 6 jam, dan total dengan charging case itu kita bisa mendapatkan sampai 30 jam, yang mana menurut saya itu oke banget, karena dalam seminggu pakai, ini kan saya waktu itu habis beli langsung saya full charge. Ini udah hari ke-6 dan saya belum ngecas. Jadi ya buat yang mungkin tidak terlalu intensif pemakaiannya, menurut saya sih ini udah cukup banget dan awet buat dipakai. Oh ya, satu lagi sebelum kesimpulan, dengan update iOS terbaru, iOS 15, itu ada satu fitur baru di Find My, yang mana sekarang kita bisa ngelacak AirPods ketika kita lupa naruh. Dan ini bagus banget sebenarnya, akhirnya kita bisa mencari tanpa butuh suara lagi, karena kalau kita misalnya buka ke Find My, itu ada opsi Find yang mana ini jenisnya tuh mirip-mirip kayak interface ketika kita menggunakan AirTag. AirTag aja sekarang belum muncul yang kayak gini untuk penggunaan Indonesia, sedangkan untuk AirPods itu udah bisa. Jadi misalnya kita lagi ada satu ruangan, kita lupa taruh di mana, nanti akan ada sensor tuh kita lagi deket atau jauh dengan AirPods, dan kalau deket nanti langsung ada notifikasinya. Oke, jadi sekarang ini adalah tes untuk mikrofonnya dari AirPods 3 ya, kurang lebih seperti ini di kondisi yang nggak terlalu sepi ya. Ada jalanan di bawah, ada MRT di belakang, suaranya kurang lebih seperti ini. Entah kamu bisa dengar atau enggak, langsung aja tulis pendapat kamu di bawah. Dan habis ini saya bakal coba pindahin ke mikrofonnya AirPods Pro, kita coba bedanya. Dan ini dia sekarang mikrofonnya AirPods Pro ya, AirPods Pro di tempat yang sama, lokasi yang sama, kondisi yang sama, masih ada keretanya di belakang. Hasilnya seperti ini, bisa langsung kamu dengar. Jadi gimana menurut kamu? Okean mana mic-nya? AirPods third gen atau AirPods Pro? Tulis pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Jadi apakah AirPods 3, AirPods 3 ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya balik lagi ke preferensi masing-masing, karena kalau menurut saya ini tuh dibuat Apple untuk mereka yang satu, tidak mementingkan noise cancellation, nggak butuh noise cancelling. Jadi kalau misalnya membutuhkan noise cancelling, pingin suasana kedap mungkin untuk mendengarkan lagu atau musik yang lebih tenang gitu, maka jangan beli yang ini, beli AirPods Pro aja. Terus yang kedua, AirPods 3 ini dibuat bagi mereka yang tidak suka dengan model TWS yang ada ear tips ya, masuk ke kuping. Karena saya tahu juga banyak orang yang nggak ngerasa nyaman, ada yang iritasi segala macem, maka yang ini adalah pilihan yang lebih tepat. Cuma kalau dilihat sebenarnya harga dari AirPods 3 ini nggak jauh dengan AirPods Pro, apalagi di Indonesia. AirPods Pro udah banyak banget yang jual murah, dan AirPods 3 dari pantauan saya justru di fase awal ini ada yang jual lebih mahal, ada yang sama. Jadi menurut saya kalau mau beli sekarang jangan dulu, ditahan aja sebentar sampai nanti harganya normal, karena harusnya AirPods 3 ini lebih murah daripada AirPods Pro. Jadi kalau dia lebih mahal dari AirPods Pro, jangan dibeli kecuali kamu pengen banget beli sekarang. Jadi ya kalau dilihat positioningnya, waktu itu sempat ada yang nanya ke saya,
Apakah worth it untuk upgrade dari AirPods Pro ke AirPods 3? Jawabannya jelas tidak, karena AirPods Pro adalah ya bisa dibilang masih Pro, kastanya di atas, sedangkan ini kastanya di tengah, di bawah AirPods Pro tapi di atas AirPods generasi sebelumnya. Jadi kalau dibilang upgrade, tentu tidak. Ini bukan upgrade. Jadi ini adalah TWS yang diciptakan untuk mengisi ruang bagi mereka yang tidak suka TWS dengan adanya eartips. Jadi ya kalau misalnya kamu ngerasa AirPods Pro nggak enak karena ada eartips, ya beli ini aja. Saya yakin mestinya sih bakal cocok dan harganya pun harusnya lebih murah. Jadi cocok yang mana? Itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan buat yang pengen beli, semua linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review saya singkatnya buat AirPods 3, AirPods 3. Terima kasih buat nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.